Halo, saya Mario. Halo, ini Mas, Fatia. saya Fatia. Jadi di sini ya Mbak kejadiannya? Iya, Mas. Di sini, di sekitar sini ya? Iya, betul. Ya, jadi di sekitar sinilah kejadiannya di mana ibu dari Mbak Fani, Ibu Mira diseret-seret sama Ibu Hartati, pemilik lahan di sini. Yang katanya ibu dari Mbak Fani ini dituduh mencuri Iya, Mas. perhiasan ya Mbak ya? Iya. Sampai diseret-seret ke sini. Iya, betul. Padahal enggak kan Mbak? Enggak, Enggak Mas. terbukti. Sama sekali tidak. Iya, Mbak, Mas. Memang sih kita orang miskin ya. Ibu saya juga cuma seorang pembantu. Tapi kita juga manusia gitu. Dan ibu saya nggak mungkin nyolong. Dan yang bikin saya kepikiran terus tuh, ibu saya selalu nangis aja tiap hari. Mendingan kalau boleh saya aja deh yang mewakili hukuman ini. Mendingan saya yang dilaporin ke polisi daripada ibu saya. Saya nggak tega, Mbak Ros. Ya, jadi karena paksaan Bu Hartati, akhirnya Bu Mira itu mengakui bahwa dia melakukan hal tersebut. Padahal sebenarnya Bu Mira itu sama sekali tidak melakukan hal tersebut. Dan akhirnya dibuatlah kesepakatan oleh Ibu Hartati dan Bu Mira. Ya, ini Bu Mira harus bekerja di rumah Bu Hartati secara sukarela tanpa dibayar sepeser pun. Dan itu pun waktunya ditentukan oleh Bu Hartati. Ini sudah berjalan selama 3 minggu. Entah akan berjalan selama 1 tahun atau 2 tahun, itu semaunya Bu Hartati di sini. Terus Mbak, perhiasannya emang Bu Hartati bisa marah-marah kayak gitu ada? Maksudnya di tangannya Ibu Mira? Enggak, Mbak, itu semua fitnah. Ibu saya aja kerja tuh nggak pernah bawa tas. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada uang dan perhiasan di tas? Ibu saya aja kerja nggak pernah bawa-bawa tas. Itu semua fitnah, Mbak. Tapi kalau misalkan yang saya lihat nih ya, dari lahan yang segede ini dipunyai sama Ibu Hartati, berarti bisa dibilang Ibu Hartati termasuk orang yang kaya ya? Iya, dia kaya banget dan dia tuh orangnya sombong banget. Lagu banget tentang dia kaya. Dia semena-mena sama pembantu. Mbak udah pernah minta tolong sama Pak RT atau minta tetangga-tetangga gitu? Percuma, Mbak, Mas, saya lapor ke RT RW. Gak bakalan didengerin, namanya juga kita orang miskin. Lagian itu orang kaya, sombong banget, lagu banget. Apa Pak? Ada apa, Pak? Mau dateng. Kan Bapak gimana sih? Kita kan udah minta izin ke sini. Gimana Pak? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pak, sebentar, iya Pak. Kalian aja saya ketemu Ibu Hartati biar jelas semuanya bahwa ibu saya itu bukan pencuri. Enggak. Pak, Saya itu mau ketemu Hartati dari kemarin. Bapak kok kayak takut banget sih Pak? Iya, kita keluar. Yaudah, kita keluar. Keluar, saya udah ngizinin kita ke sini. Bapak gimana sih? Aduh. Iya Pak, iya kita Biar keluar. aja sih, biar Ayo, jelas ayo, semuanya udah, gitu ketemu Ibu Hartati. Iya Pak, iya. Katanya tadi boleh, gimana sih Pak? Sekarang diusir sih. Ya, nggak kan maksudnya tadi boleh gimana? Lepasin, Bu. Jangan celakain Bu, ini- Bapak Tia. Saya nggak celakain dia, tapi kamu yang bawa dia ke sini, jadi kamu yang celakain dia. Saya di sini sama teman-teman saya ke sini mau mediasi tentang ibu dan permasalahan dengan Bu Mira. Saya nggak punya masalah dengan Mbak Mira. Dia baik-baik aja dengan saya, dan itu ada surat perjanjiannya oleh saya dengan dia. Jadi begini, kita dengar dari Mbak Fani kalau misalkan Ibu ada permasalahan dengan Ibu Mira. Udah. Silakan pergi kalian. Bukan maksud kita di sini, kita cuma sebagai mediasi. Kamu tenang, orang pergi dari sini. Bu. Kamu apa-apa ya? Kenapa kamu biarkan mereka masuk ke sini? Lu jangan nyalain Bapak Bu, Bu bisa nggak kita ngobrol baik-baik dulu aja Bu? Mungkin di rumah Ibu. Bu, di sini kita mau bantuin Mbak Fani, bukan kasihan. Bukan maksudnya kan di sini ada pihak yang dirugikan, yaitu ibunya Mbak Fani. Saya ada surat perjanjian dan itu ada di rumah semua. Ya surat perjanjian tapi bukan berarti tidak dibayar juga dong Bu kerja di situ. Bu, tolonglah Bu. Bu, tolong kita bicara. Bu, tolong bicara baik-baik dulu Bu. Saya bilang pergi. Silakan pergi kalian. Yaudah, kita pergi. Sini, Mbak, bentar deh Mbak. Aku jadi kasihan sama Duduk tukang dulu. kebunnya. Mbak,
tadi kan Ibu Hartati sempat ngomong tentang perjanjian kan. Nah, kayaknya Ibu Hartati memang yakin banget kalau perjanjian itu tuh sah banget. Gini deh, kan kita tinggal di Indonesia. Ada perjanjian harus ada hitam di atas putih dan juga ada materai. ya. Nah, yang kita pertanyakan adalah ini perjanjian yang dibikin itu tuh ada materainya nggak? Mbak tahu nggak perjanjiannya ada di mana? Ibu Mbak punya nggak? Kalau punya kita boleh lihat. Mana saya tahu kesepakatan itu kan antara ibu saya dengan Ibu Hartati. Jadi sama sekali nggak ada saksi di atas kesepakatan itu? Ada kesepakatannya, Pak RT juga tahu. Cuman yang nyimpen itu ibu saya, sedangkan ibu saya aja, saya ketemu dengan beliau susah sekali, nggak bisa keluar dari rumah itu sama sekali. Dia seperti dikurung di rumah Ibu Hartati. Iya. Nah, ini suratnya sekarang ada di mana? Disimpan di rumah atau masih dibawa sama ibu? Soalnya kita harus melihat secara langsung Iya. suratnya. Yang saya tahu sih masih sama ibu, tapi Masih sama ibu ibu? saya jarang pulang. Ya berarti kita harus samperin ibunya. Iya, kita memang harus dari ibu Sekarang saya. ibu Mbak ada di rumahnya Ibu Hartati. Di rumah Hartati. Rumahnya di sebelah sana, Mas. Sebelah sana? Sebelah sana. Iya, Mas. Yaudah, yuk. Coba samperin yuk. Coba tanya sama Bapak Satpamnya itu kan. Dia pasti tahu tuh. Yang jaga Ini rumah. kesini. Iya, Ayo, Dia kesini. Gue coba nanya langsung ya. Tutup. Kan ketahuan lagi ada kamera. Pak, maaf Pak, mau nanya sebentar Pak. Sini Pak, sebentar. Gini Pak, saya kan nyari rumahnya Ibu Hartati, saya teman lamanya. Iya. Saya dengar katanya Ibu Hartati punya permasalahannya sama pembantunya. Iya sih mas, saya juga dapat kabar kayak gitu. Saya dengar katanya Ibu Mira itu kerja di rumahnya Ibu Hartati nggak dibayar ya? Kalau itu saya nggak tahu mas. Soalnya saya juga nggak begitu perhatiin hal-hal kayak gitu. Kalau Bu Hartati emang suka kasar sih sama Bu Mira. Mungkin ada di dalam ibu saya. Seharusnya kalau sepi gini kita ada kesempatan, maksudnya ada peluang lumayan nih buat masuk ke dalam, buat ketemu sama ibu. Seenggaknya kita bisa lihat surat kontraknya itu loh mbak. Siapanya? Kalau emang ada perlu nanti saya antarin ke tempat Bu Miranya. Saya kebetulan temennya. Boleh kalau misalkan bisa ketemu langsung aja? Oh, mau saya antarin? Boleh Pak kalau mau dianterin? Ayo. Ya, boleh Pak. Salah. Mbak, bentar. Tadi orang kaya dia suka sengaja. Kok Mario ke sana sih? Iya nih. Lah, itu Bu Hartati. Tenang Ini dulu. apa-apa ini? Padannya? Ini apa-apaan ini padannya? Katanya dia ini teman ibu, makanya saya suruh masuk. Dia mau Harusnya ke kamu rumah itu ini. jujur sama saya. Kalau mau masuk gimana? Ya dia bilang teman ibu ya saya izinin bu. Gini Bu, ini Bapak ini nggak salah. Memang saya sendiri yang tadi pengen datang ke sini bertamu mau ketemu sama Ibu Mira. Tolong deh Bu, Ibu istighfar dulu. Kita ngobrol baik-baik deh Bu. Saya nggak peduli. Tadi kamu di sana sudah marah-marah ya? Sekarang kamu datang lagi sama saya. Mau apa kamu? Bukan maksud saya marah-marah. Saya tadi nggak marah-marah. Justru saya pengen ngobrol Udah, baik-baik diam sama kamu, Ibu. diam. Kamu bilang ya ke Fani ya, ibunya di sini baik-baik aja. Ya gimana kita bisa tahu Bu kalau Ibu Miranya aja kita nggak lihat langsung Bu. Gini deh Bu, daripada kita nggak enak ngobrol di tengah jalan gini, bisa nggak kita ngobrol di dalam aja, ngobrol baik-baik. Enggak, saya nggak mau. Mau ya, padannya? Usir dia ya padannya. Udah dong mbak, sabar mbak. Di sini percayain sama kita mbak. Kita di sini tuh ngebantuin mbak. Tapi saya khawatir gitu. Bu ya ampun. Begini aja deh bu, kalau nggak kelar-kelar nih masalahnya saya panggil Pak RT aja biar ini semua kelar masalahnya diselesain gitu. Ya, diam kamu ya. Ya udah Bu, jangan dimarah-marahin Bu. Ini Bu Mira, kamu tanya sendiri bisa sama dia. Dia sudah mengaku mas. Terus apa lagi mau dibahas? Ibu, ini maksudnya apa Bu? Kayak begini Bu. Mbak, ibu saya dimarahin nggak? Mbak, mau, Mbak. Saya mau nyelamatin ibu Mbak, saya. mbak jangan dulu mbak. Saya kasihan sama ibu. Mbak, jangan mbak. Lagi dia marah-marah. Mbak istighfar mbak. Mbak dengerin saya mbak. Saya nggak terima Mbak Fatia. Mbak, Ibu saya dimaki-maki. kalau kita gegabah, saya takut ibu diapa-apain sama Bu Hartati. Saya kasih. Tenang dulu deh Bu, mending kita obrolin baik-baik. Ini Ibu kan tadi bilang ada surat, ya Ada, kan?
Dan Dia itu tanda dipegang tangan. sama dia. Ya gini deh, biar lebih enak, saya coba lihat suratnya kalau boleh saya Kamu lihat. ambil surat itu mana sekarang? Kasih lihat ke dia, biar dia senang. Saya mau megang surat, Bu. Tuh, dia nggak megang. Jadi sebenarnya suratnya ada nggak? Kemarin dia tanda tangan. Sekarang dia bohong begini. Kamu ambil surat itu sekarang. Pak, ambil. Saya nggak tahu, Bu, suratnya ada di mana. Oke, saya ambil biar saya sendiri ya. Kamu tuh ya. Udah, Bu, udah, Bu. Kamu baca ya. Di Coba. sini ada tanda tangan Ibu Mira di dalam surat Boleh saya perjanjian. lihat? Ya Allah. Udah cukup kan? Iya saya benar ngaku saya tanda tangan, saya disuruh sama dia tanda tangan sama ibu. Jangan ngomong sembarangan. Karena saya dipaksa, karena saya ada emas di tas saya. nggak mencuri saya beneran. Enggak, saya nggak mencuri, nggak apa, saya nggak ada Ini apa Ibu Mira? Buktinya ini apa? Jangan kayak begini. Coba diomongin. Kamu apa? Ibu, ibu. Ini apa lagi ini pada kesini semuanya? Ya, ini surat ini. Ini kamu baca. Ibu baik-baik aja kan? Pasangan dia ini. Ibu jangan fitnah ibu saya. Ibu saya ini orang baik. Dia nggak pernah mencuri di rumah ibu. Fani, kamu dengar ya? Bu. Karena ibu kamu itu udah tua, harusnya tuh tahu diri. Jangan kayak begitu dong, Bu. Ini kan orang tua. Istighfar dong, Bu. Ah, Nggak benar. itu dia harus tolong, Mas. Saya Semua hargai itu, fitnah. dan itu semua ada buktinya, Mas. Ya udah gini deh, Bu, daripada ribut-ribut seperti ini, gimana kalau misalkan kita obrolin baik-baik di dalam, kita semua, kita obrolin, kita bikin perjanjian baru. Soalnya kalau seperti ini, perjanjiannya merugikan Ibu Mira. Kayak apa sih ini ada? Kok begini? Mentang-mentang dibela ya, Mas ya? Ini saya bukan membela, Bu. Makanya saya di sini mengajukan, ini mending surat dibikin baru. Soalnya kalau begini kasihan Ibu Mira, dia yang terzolimi, Bu. Gini aja deh, Bu. Kalau memang suratnya nggak bisa dibikin ulang, Mas, dan 5 tahun itu juga dia sering ngambil di rumah saya. Dia bohongin keluarga saya. Kenapa ibu masih mempertahankan Bu Mira? Karena dia nangis, dia susah, dia miskin, dia butuh kerja, dia butuh duit. Ya Allah Bu, tapi kan caranya, Bu. Terus maksudnya apa, Mas? Ya udah gini deh, Bu. Kalau memang suratnya nggak bisa direvisi ulang, paling nggak biarkan Bapak ini yang menggantikan. Kalau nggak bikin jadwal. Kasihan kalau Sekarang misalkan gini, Mas ya, yang salah itu ibunya apa anaknya? Mira, Astagfirullahaladzim. Bu, Bu. Bu, sabar sedikit kan Bu bisa Bu, ini kan caranya, kasihan nggak harus tangannya, kayak Bu. gini Bu. Loh, ya Allah Bu itu sakit tangannya Bu. Mana ada yang ibu saya, ibu jangan ibu. Ibu tolong ibu saya. Pergi aja dari sini daripada suasana makin kacau. Udah ada semua udah. Mas tapi tahu kan kondisinya Ibu Mira Iya. kayak gimana Mas? Ini permasalahan keluarga, permasalahan rumah ini, permasalahan ibu ini udah. Ibu ya Allah, ya sama Bu, Enggak masih yang bikin kacau di sini. Udah kalian pergi aja. ya Allah Mas. Udah matiin kameranya. Ayo. Iya, tapi jangan bikin rusuh di sini. Biar aman di sini. Ayo. ya udah kita pergi. Aneh deh. Udah, Fatnya bisa. Bukan urusan dia juga soalnya. Ya kita di sini, di sini kita mau ngebantuin. Saya nggak terima. Bentar, Ibu Hartati punya anak nggak sih? Iya punya anak, Mbak Nesa. Mbak kenal? Kenal saya. Ya udah ayo coba kita balik lagi ke rumahnya. Mending jangan dulu deh. Mbak Soalnya tahu ribut nggak nanti. anaknya di mana? Iya, Mbak Nesa juga tinggal di situ juga. Tinggal di Mbak sini Nesa juga? Yang saya tahu orangnya baik, gak seperti ibunya. Sekarang nih, Berbeda dengan Mbak Nesa nih di mana sekarang? Mbak Nesa ada di kantornya, mendingan kita ke kantornya Mbak Nesa aja yuk. Di Coba kantornya. kita ke sana. Mbak tahu tempat kantornya? Tahu, mari Yaudah, kita ke ke sana sana yuk. aja yuk. Ya gue rasa sih mendingan ke Pak RT yo. Gini deh, Pak. Mending kita coba dulu ke kantornya Fani, Pak. Mas, itu Pak RT-nya itu. Pak RT? Kan yuk. Tuh ada Pak RT tuh. Udah mendingan bener deh ikutin kata gue mendingan ke Pak RT aja dulu. Ya udahlah. Jalan ya, kita ke Pak RT dulu deh. Yuk, sekalian yuk kita ke Pak RT dulu yuk. Pak RT. Ibu saya, Pak. Oh, bentar. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Pak. Gini loh Pak, saya mau nanya permasalahannya Bu Hartati dan Bu Mira. Di sini kan perlakuannya Bu Hartati terhadap Bu Mira tuh, maaf ya Pak, kurang manusiawi gitu loh Pak. Bu Mira itu dulu orangnya sombong. Udah pernah juga jatuh. Jadi dia semakin sombong karena anaknya jadi pejabat. Jadi maksud Bapak, Bu Hartati ini
dulu pernah jatuh miskin, terus karena anaknya menjadi pejabat lagi, akhirnya semakin Ibu Hartati sombong. menjadi kaya lagi dan menjadi sombong. Tapi emang suka menyiksa orang, apalagi menyiksa asisten rumah tangga begitu ya Pak ya? Iya, begitu dia orangnya. Sehingga Bapak dipilih warga menjadi kepala warga. Bapak udah pernah mencoba menengahi belum permasalahannya? Karena kan kita orang lain aja yang melihat kasihan Pak. Udah pernah dulu, saya bilang tadi, Pak Bu Hartati itu memang orang yang nggak bisa hidup damai, karena dia merasa orang udah kaya. Pak, menurut Bapak ada nggak ya cara gimana kita biar bisa ngomong sama Bu Hartati agar diterima sama Bu Hartati, jadi dia nggak bersikap seenaknya gitu Pak ke orang lain, apalagi ke asisten-asisten rumah tangganya Pak? Nggak bisa, Bu. Nah, memang orangnya gitu, keadaan sombong, susah diajak damai orangnya. Bapak kenapa kasih izin orang tua saya untuk menandatangani kesepakatan itu? Saya milih Bapak loh, tapi kenapa Bapak nggak mau bantu saya? Saya bukan nggak mau bantu, memang orang yang begitu susah diajak damainya gitu. Jangan mentang-mentang saya orang susah Pak, saya bisa diginiin. Mana sih Bapak sih? Yang bener dong Pak, jadi Pak RT. Ya kita baik-baik aja caranya, jangan Enggak, saya makan udah RT milih kayak dia gini. jadi kepala warga di sini, harusnya dia membantu semua warga-warganya kesulitan dong. Ya Mbak, kan Pak RT Jangan udah lepas ngomong. tanggung jawab gitu aja Pak RT, Mbak. nggak bisa dong Mbak Mbak. sabar, Mbak, di sini kan kita bantuin, kita kan minta info dari Pak RT, tapi bukan berarti kita bisa makan seenak kayak gitu aja. Pak RT udah tahu kayak gitu, berarti Pak RT udah pernah mengusahakan loh Mbak. Itu saya datang, sudah tanda tangan. Saya nggak ada apa lagi. Bentar Pak. Maksudnya ketika Bapak datang itu udah ditandatangani surat pernyataan itu. Jadi Bapak datang itu cuma ngeliat doang. Bapak nggak sempat ngomong apa-apa, tapi udah ditandatangani gitu. Pantesan kalau gitu bener dong negosiasinya cuma di antara Bu Mira dan Bu Hartati doang. Ini kan, aduh nggak bisa nih. Saya nyesel nih Bapak jadi Pak RT. Mbak sabar Nggak mau dulu. nolongin warganya yang kesusahan. Ya. Udah deh balik Ya aja. tapi saya kesel Mbak, saya nggak terima orang tua saya digituin. Mbak, kita kan Dijahatin sama bisa- Bu Mira. Ya udah gini. Yaudah, yuk. Pak maaf ya Pak, jadi ngeganggu nih Pak. Assalamualaikum. Dulu ayo semua kita ke mobil dulu aja. Ya Allah Mbak, kenapa sih harus marah-marah? Ngucap coba sekali-kali astagfirullahaladzim Mbak, biar lebih tenang bawaannya Mbak. Ya maaf Mbak, tadi saya salah Mbak. Astagfirullahaladzim. Di sini kan kita minta tolong sama Pak RT, bukan malah mau nyalah-nyalahin Pak RT gini. Maaf Mbak, tadi saya emosi Mbak. Maaf sekali. Ya udah gini deh Mbak, ini kan udah sore. Dan kalau jam segini kan pasti udah pulang kantor nih orang-orang. Dan kalau misalkan kita balik ke rumah Ibu Hartati, kita nungguin Nesa di situ kan nggak mungkin. Soalnya tadi kita udah diusir satpam juga kan. Iya bener. Ini aja deh, mending kita lanjutin besok aja. Sekarang kita antar Mbak pulang aja dulu ya Mbak. Udah, itu dulu ya Mbak. Ya. Yaudah, yuk. Mobil di sana. Gimana Mbak? Keadaannya Mbak katanya mau ceritain ke kita tentang keadaan kondisi di rumah. Ya alhamdulillah sih Mbak. Aku senang juga kemarin Ibu sudah pulang dini hari. Ibu udah pulang? Iya. Cuman ya gitu, Ibu pulang sambil nangis-nangis. Dia tuh sedih. Dia udah bilang sama Ibu Sri Hartati, dia minta Ramadan ini bisa berkumpul bersama anak-anak di rumah sama saya juga. Tapi Ibu Hartati nggak ngizinin. Tapi tadi pagi Ibu udah maksa-maksa ke rumah Ibu Hartati untuk kerja kembali ke sana. Saya sebenarnya sih nggak mau nganterin, tapi saya nggak tega ngeliat ibu saya kayak gitu, sedih aja nangis karena dia masih terikat dengan kesepakatan itu loh, perjanjian yang merupakan hukuman dari Ibu Hartati. Ibu tuh takut kalau nggak balik
bekerja di sana takut dilaporin. Aku dilaporin polisi. Iya. Untuk pihak yang berwajib. Kamu kasihan deh sama ibu. Ya udah gini deh, kayak yang kita sepakatin kemarin kan, strategi kita kemarin kita mau ketemu sama Nesa kan, anaknya Ibu Iya. Hartati. Iya, Mas. Kita sekarang ke kantornya aja, kita coba ke sana. Ya udah. Tanya sama Nesa. Yuk. Yaudah yuk. Vanessa! Mbak! Vanessa! Mbak! Vanessa! Vanessa! Mbak, saya mau bicara, Mbak. Mbak. Mbak, tolong Mbak. Ibu saya, Mbak. Tolong ibu saya. Saya lagi ada meeting. Ibu saya ditulis sama ibunya, Mbak. Mbak, bisa kita ngobrol bentar? Mbak, sebentar aja Mbak, sebentar, Mbak. Bentar, Mbak. Mbak Nesa ini anaknya Bu Hartati kan, Mbak? Aku mau ada meeting dulu. Iya, sebentar di sini saya mau ngomongin tentang ibu Mbak loh, Mbak. Tentang keluarga Mbak. Mbak, sebentar, Mbak. Ya gini, saya di sini minta waktu 5 menit aja, Mbak. Gak ada waktu 5 menit. Loh, Mbak, saya mau ngomongin tentang Bu Hartati dan Bu Mira, Mbak. Kita coba ngobrol dulu. Mbak tahu kan Bu Mira ibunya Mbak Fani? Iya, saya tahu. Ibunya Mbak saya, Mbak. Iya, Mbak. Di sini gini loh, Mbak. Saya nggak suka sama perlakuannya Bu Hartati terhadap Bu Mira. Terlalu kasar, Mbak. Tapi ibunya dia tuh udah buat masalah, udah bikin perjanjian. Ya gini, memang dia udah bikin masalah atau perjanjian yang mungkin saya tidak tahu sebelumnya. Tapi kan tidak seharusnya perlakuannya Bu Hartati ke Bu Mira itu seperti itu, Mbak. Kan kita bisa nih baik-baik ngobrolin. Nah, saya di sini minta tolong Mbak sebagai anaknya Bu Hartati buat nyampein ke Bu Hartati. Yaudah, nanti saya sampein. Tapi saya sekarang ada meeting dulu. Tapi kok Mbak cara ngomongnya kayak nggak mau gitu loh Mbak. Kan di sini menyangkut nyawa orang Mbak. Gak ada urusan sama saya, Mas. Kan yang salah Ibu Mira. Tapi Mas apaan? Saya cuma difitnah sama ibunya Mbak. Tolong dong Mbak saya, Mbak. Kasihan kedua, Mbak. Mbak, tolong dong, kondisinya Ibu Mira kan udah tua, Mbak. Apalagi ini kan mau bulan puasa. Mbak Fani ini pengen ketemu sama Bu Mira, tapi kayaknya nggak boleh gitu sama Bu Hartati. Dan saya bilang ke ibu saya, baru saya... Nah yaudah gini deh Mbak. Sorry ya Pak. Mbak janji sama kita, Mbak bakal coba ngomong sama Ibu Mbak tentang perihal Ibu Mira ya. Soalnya di sini begini loh Mbak, kasihan Ibu Mira, dia udah tua, dia selalu dikasarin. Gini nih Mbak, saya minta tolong sama Mbak, coba ngobrol baik-baik sama Ibu Mbak, Ibu Hartati. Masalah perjanjian itu tolong direvisi lagi Mbak, kasihan soalnya kalau misalkan harus bekerja terus tanpa jangka waktu yang tertentu, habis itu nggak dibayar juga. Iya, saya mau bantu. Janji ya Mbak ya. Tapi saya nggak janji juga. Please, tolong. Mbak. Ya udah nanti saya bantuin kok, tenang aja. Iya udah gini deh Mbak, saya boleh Mbak saya boleh minta kontaknya Mbak. Nanti kalau misalkan Mbak ada info bisa langsung informasi kita. Mungkin Mbak menghubungi kita. Coba ini langsung isi aja nomornya Mbak. Mbak Nesa kan? Mbak Nesa ya. Udah ya, saya udah nggak ada waktu lagi. Saya pergi dulu. Iya. Makasih ya Mbak ya. Makasih, Mbak. Udah ya. Ya udah Gimana gini. dong nih Mbak? Mas? Ya udah Mbak, yang penting sekarang kan dia bilangnya janjinya mau bantuin kita. Kita tinggal tunggu updatean aja dari dia. Gini deh, untuk sementara sekarang kita coba ini aja. Kita coba datang ke rumahnya Ibu Hartati lagi. Kita coba investigasi aja ke sana. Kita coba lihat-lihat, cari informasi bagaimana perlakuan Ibu Hartati sama Ibu Mbak ya. Tapi kalau misalnya satpamnya tahu kan mereka udah kenal sama kita ya. Nanti kita minta switch mobil aja. Oke, nggak masalah kan? Soalnya kalau kita cabut sekarang kita juga nggak dapet informasi apa. Iya sih benar juga. Iya gue setuju ya benar. Udahlah coba aja ya, coba ya. Yuk semua sana ya. Yuk. Naik mobilin aja dulu Mbak. Soalnya kita maksain dia juga nggak dapet apa-apa. Iya makanya udah yuk. Oh ini mas, stop sini. Itu Ibu. Mbak, jangan dulu Mbak. Astagfirullah, disuruh bawa barang kayak begitu. Mas, Mbak, kasihan ibu Masa saya. semuanya Ibu yang bawa? Mbak. Ibu. Ibu. Apa ini? Bu. Ibu, ya ampun. Buat apa kita deh, Bu? Ibu, saya minta Bu. Bisa diem nggak? Ini apa lagi nih? Bu, Ibu Hartati biar ketemu sebentar sama ibunya, Bu. Bu, aku mau Emang nggak boleh? Bisa kan? Pak udah. Tolong.
sebentar aja Bu. Tapi saya nggak bisa. Ibu, Bu. Tolong Ibu jangan kasar Bu. Sama saya. Pak, maaf ya. Udah. Bu Maaf. gini deh. Apa lagi ini? Gini deh kasih. Saya bisa kasar ya, Mas ya. Oke kita di sini bukan cari masalah. Kita di sini bukan cari masalah. Dan kemarin kalian cari masalah sama saya ya. Kita nggak cari masalah. Coba gini deh Bu, biar kita ketemu sebentar sama Ibu. Mbak, ini mau aku. Tolong ya Mbak, tolong Mbak. Maaf sama kamu ya, Mas. Iya Mbak, maksud saya bukan istighfar Bu. Ya Allah, Bu. Bukan maksud kita cari masalah. Udah dosa Bapak istighfar. Bu, Ya tapi ini cuma mau ketemu sebentar, salahnya apa? Waktu. Ini apa lagi? Tolong deh Mas ya, ini. enggak, sekarang coba deh Mbak lihat deh. Ibu ya. Ibu coba lihat, anaknya sampai kayak begini Ibu nggak kasihan, coba dikasih waktu. Saya nggak peduli. Ya tapi tolonglah Bu, kebijakan Ibu, pakai hati Ibu. Tolonglah Bu, tolonglah Bu. Kita obrolin baik-baik, bukan Ibu saya cari saya udah masalah. tua, ngasihin ibu Mbak. saya. Kamu kerja sama saya. Sudah berjanji sama saya. Perjanjian tapi kan Tolong. Mbak, udah dong Mbak. Ibu tolong Ibu. Jangan kayak begini Bu. Ibu jahat Istighfar, Bu. banget sih. Istighfar ini kan Saya kamu sebut istighfar dan saya sudah kalah ya Mas. bukan Sekarang Mbak. pergi kalian. Ini Tolonglah Bu, pakai hati. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu, Ibu aku mau Bu, Bu tolong dong Bu. Ibu, Ya tolonglah Bu. Bu, Sabar aja. sebentar aja. Bu, sebentar aja Bu, sebentar. Pergi. Mas, Bu, tolonglah Bu. Bu, Mbak. Ibu. Astagfirullahaladzim Bu. kita ngobrol sebentar Bu. Bu, Bu. Astag. Ibu. udah kita Kita ikutin. Ayo Mbak, ke mobil. Ayo, cepet. Pak, bentar Pak. Maaf, kalian nggak boleh masuk. Pak, kenapa Pak? Cuma pengen ketemu Itu barusan Kalian nggak boleh lagi bikin rusuh di sini. Ini kameranya matiin. Bapak. Nggak tahu sih rasanya jadi saya, itu ibu saya. Pokoknya kalian nggak boleh masuk ke sini. Itu ibu saya, Pak. Nggak boleh, Pak. Pak, bukain, Pak. Jangan Pak, begitu, Pokoknya kalian nggak boleh Pak masuk. ngomong sama saya Pak. Pak, bukain, Pak, Pokoknya kalian nggak boleh masuk ke sini. Ini apa lagi? Ini Nesa. Vanessa. Ini Nesa. Nesa. Pak, Vanessa, tapi bukan. Bapak janji mau bantu ibu saya. Ada apa lagi sih? Mbak Nesa tolong. Ayo masuk. Mas, bentar dulu dong. Kalian pokoknya nggak boleh masuk. Saya cuma ngejalanin tugas di sini. Mbak. Pokoknya kalian keluar. Mbak. Tolong Pak. Matiin Mbak, sebentar, Mbak. Saya udah bilang nungguin kabar dari saya. Biar kita ngobrol sama Mbak Nesa sebentar. Bentar nih, Mbak Nesa udah mau ngobrol sama kita. Sebentar aja, kenapa sih Mas? Mbak, Kan saya udah bilang nungguin kabar dari saya. Kalau kayak gini caranya saya susah bilang ke orang tua saya. Mbak, tolong dong Mbak, diusahain Ya cepat. nanti saya kabarin lagi. Gini, jangan dipaksa. Oke, gini deh Mbak Nesa. Mbak Nesa kan udah ngomong sama kita, mau ngebantuin. Iya, saya kan udah bilang kalau udah itu saya kabarin lagi. Ngerti nggak? kan udah janji, Mbak. Dengar kan saya ngomong apa? Mbak, tolong dong. Udah kalian keluar. Mbaknya juga nggak mau ketemu kalian. Udah ayo. Keluar, jangan bikin rusuh di sini. Udah ayo cepat keluar. Iya Pak. Kalian keluar Iya, sekarang, keluar. udah Pak. Ya udah deh, kita kasih waktu aja dulu buat Mbak Nesa. Tadi kan dia bilang dia janji kan mau ngomong sama ibunya. Ya coba kita lihat siapa tahu dia emang beneran ngomong kali ini. Aneh deh sama keluarga ini. Gua hubungin dia juga, boleh punya nomornya kan? Ya udah, ayo. Mbak Fani. Pak. Ya Allah, Pak. Ini nggak enak kayak gini, Pak.
Ya, Tenangin sama ibu ya Mbak tenang dulu, saya. caranya bukan kayak Mbak, begini, Mbak, Mbak. Saya ketemu ibu saya. Bapak nggak tahu sih rasanya dari saya. Mbak, ya, tapi nggak harus kayak gini, ini membahayakan diri sendiri, Mbak. Kebayang kalau ibu tahu Mbak kenapa-napa, ntar malah dia sedih nggak bisa ngerasain. Ibu saya. Mbak, tapi kan kita nggak tahu itu Mbak di dalam. Maafin saya. Mbak, tenang. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mbak. Istighfar dan Mbak, istighfar, Mbak. Jangan kayak begini, Mbak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini mau bapak sama saya mau ngomong sama ibu saya. Saya mau puasa sama ibu saya. Bukan. Ya Allah. Pak, tolong Pak. Tolongin, Pak, tolong. Tolongin, Pak. Pak, Ibu dengerin saya udah 2 hari nggak pulang, Pak. Mbak, kalian nggak boleh masuk. Tolong ibu saya, Pak. Ibu saya udah 2 hari nggak pulang. Pak, ibunya kan udah 2 hari nggak pulang. Emang Bapak nggak pernah dengar suara teriak-teriak dari dalam rumah? Saya juga tahu, saya juga pernah dengar. Ibunya suka dikasarin, dijahatin. Saya juga sudah lapor sama RT, Mas. Cuman saya cuman keamanan di sini. Saya cuman bertugas, Mas. Dikasari dalam bentuk apa, Pak? Dalam hal omongan, dikasarin dalam hal lain juga. Cuman saya udah Gini deh Pak, ini kan Bapak sebagai security di sini, penjaga. Bapak nggak kasihan lihat anaknya seperti ini, Pak. Anaknya itu cuma pengen ketemu sama ibunya. Di bulan puasa mereka cuma pengen bareng lagi, Pak. Coba deh Bapak pakai hati nurani Bapak deh. Pak kasih waktu, Pak. Kasih kesempatan buat ketemu sama anaknya, Pak. Iya, Mbak? mana Bu Harta? Mbak Fani. Mbak Fani. Loh, Mbak Fani. Mbak Fani mau ngapain? Itu dikasih. Kenapa nggak dari tadi sih, Pak? Mbak. Kok ada sini? Loh, itu di atas. Ibu di atas. Ibu di atas, ibu di atas. Cepet. Mbak, ibu Mbak lagi di atas. Bu, tenang, Bu. Ibu tenang. Ini apa-apaan Tenang, sih pada di jangan atas? Ibu tenang dulu. Ibu sabar, Bu. Ibu tenang dulu, sabar, Bu. Ibu tenang dulu. Bu, Enggak, Ibu tenang dulu. Ini kenapa, Ibu? Kenapa? Tenang dulu. Dia kenapa sekarang bucin saya ya, Mas? Mas. Padahal dia tolong deh ini. Ini ketahuan nih, padahal dia ngambil cincin saya, Pak ini. Ibu beneran ngambil nggak, Bu? Jangan kayak gini, Mas. Astagfirullah. Nggak aku dia. Kali-kali sampai kali. Bu Mira, ini buktinya Yang apa? baik, dia nggak Ini mungkin cincin saya. ibu. Ibu ngambil cincin saya ini. Oke, gini deh, biar semua tenang deh. Fitnah, itu Eh, cuma fitnah. Pak, jangan kayak begini. Mas, Jangan kalau mungkin. begitu dia aja, Mas. Ibu yakin dia ngambil ini? Ini buktinya. Ini kalau ada ini. Oke, gini deh, coba saya tanya ya, Bu. Bu, Silakan tanya. Ibu memang ngambil? Ah, udah ini sama kita aja, Bapak. Kamu fitnah ibu saya orang baik. Bapak mending panggil Pak RT aja deh, Pak. Biar bisa jadi saksi nih. Ya, biar saya ini dulu panggil Pak Aku RT. Yaudah, kangen sama ibu pulang ke Ibu ini rumah. apa ya, Bu? Udah deh, Bu. Diam, Pak. Saya nggak Diam. pernah ngambil. Ibu, Tuh dia aja ngomong nggak pernah ngambil. ini Bu buktinya, Bu. Tolong deh, Ini Bu. tapi kan Tenang ada di dulu tangan deh. ibu loh. Kenapa sih, Bu? Dia ngambil perhiasan saya. Dia ngambil cincin saya. Bu Mira, Bu Mira, Ibu Mira emang ngambil perhiasannya? Mira, aku. Pernah, saya nggak pernah. Enggak, Ibu kok bisa semarah ini sama Ibu Mira tuh kenapa, Bu? Pulang, ibu. Bu, semua anak-anak saya. Pulang. Kita dia, Mas. Kangen sama ibu. Anak-anak saya masih perhatian sama dia. Bahkan suami saya, Mas. Saya ngeliat suami saya sama dia di kamar. Kok tuduhannya jadi kemana? Tentu bener, Bu. Ibu kenapa cemburu sama Ibu Mira, Bu? Sebagai ibunya, kenapa saya lebih sayang sama dia, Mas?
alasannya ibu memfitnah Ibu Mira. Jadi selama ini Ibu Mira nggak pernah mencuri apapun. Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu sakit hati, Mas. Udah, Bu. Udah dong, Bu. Udah. Lepas, Bu. Ibu, Bu. lihat saya, Ibu dengerin saya. Udah, Ibu tenang, istighfar. Ibu nggak boleh kayak begitu, Bu. Rumah tangga saya gagal jatuh, berantakan. Sebentar apa lagi mas? Biar perempuan ini pergi dari saya, Mas. Saya nggak kuat lihat dia begini. Biar anak-anak saya benci sama dia, Mas. Saya benci sama dia, Mas. Jadi itu alasan Ibu fitnah, Ibu Mira. Ya Allah. Istighfar. Bu, udah, Bu. Udah, Bu. Istighfar, Bu. Bu. Anak saya lebih sayang sama dia, Mbak. Enggak, Bu, nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin seorang anak malah sayang. Dia kasih sayang anak saya, Mbak. Astagfirullahaladzim, Bu, nggak mungkin seorang anak tuh nggak sayang sama ibunya. Saya benci dia, Mbak. Saya lakukan ini biar anak saya juga benci sama dia. Dengerin saya, istighfar, Bu. Nggak mungkin seorang anak nggak sayang sama ibunya. Bu, istighfar, nggak mungkin, Bu. Ya Allah, Bu. Ibu kan di sini bekerja sebagai pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Harusnya ibu tuh bukan hanya menyayangi anak-anaknya saja, Bu, tapi juga menyayangi orang tuanya. Ya, Bu. Dianya nggak mau nyayangin anaknya, jadi sayang anaknya dia. Ini nih Pak, kata si ibu ini, katanya cincinnya diambil Pak, gitu Pak RT. Jadi gini Pak RT, Ibu Hati-Hati ini menuduh Ibu Mira mencuri lagi perhiasannya. Tapi ini semua cuma salah paham kok Pak ya. Nggak perlu diperpanjang lagi ya Pak ya. Semua yang penting sekarang sudah selesai dan cincinnya udah ditemuin. Jadi Bapak sama Ibu-Ibu mungkin nggak perlu dipermasalahkan lagi ya Bu ya, Bapak ya. Yang penting mungkin Ibu Hati-Hati dan Ibu Mira bisa berbaikan lagi. Gini. Ya, apa salahnya, Bu? Sesama manusia. Berarti kita kan sama di sisi Tuhan. Tuh kan, Bu. Saling memaafkan aja Ibu Hati-Hati dan Ibu Mira. Gue heran ya sama orang-orang zaman sekarang. Gue nggak ngerti gitu, bisa cemburu hanya karena anak-anaknya dan juga suaminya mungkin bisa dibilang lebih dekat dengan asisten rumah tangganya. Ya gimana ya, kalau menurut gue sih wajar ya seorang asisten rumah tangga memberikan perhatian lebih kepada majikannya. Iya. Dan Ibu Hartati kenapa bisa melihat dari segi yang lain, dari perspektif yang lain, sampai cemburu, sampai bahkan memfitnah orang, biar dibenci. Gue tuh udah gak masuk akal banget, tau gak sih? Ya mungkin Bu Hartati juga punya alasan sendiri, yo. Mungkin dia melihat kalau misalnya keakraban Bu Mira dan anak-anaknya tuh lebih dari keakraban dia sama anak-anaknya. Dan dia nggak punya cara lain, atau mungkin dia sibuk dengan kerjaan dia. Ya semoga saja sih ini bisa menjadi pelajaran kita semua ya. Yang namanya cemburu terhadap seseorang itu tidak perlu ditunjukkan dengan cara memfitnah ataupun kasar. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kejadian dari Bu Hartati dan Bu Mira tadi. Tuh. Kalau begitu saya Mario Wiriks. Saya Fatia Ginanjarsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita hambanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja yang bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat. Dan siapa saja yang kufur atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka azab Allah atau siksa Allah sangat pedih. Berterima kasih, tetap berbuat baik. Dan kalau ada perintah umum saat seorang anak
diperintahkan birrul walidain atau berbuat baik kepada kedua orang tua atau kepada ibu, maka anak seharusnya juga dia berterima kasih dan kemudian merawat, menjaga orang tuanya. Ketahuilah, harta yang kita bagi kepada orang yang pernah memberikan susunya kepada kita, insya Allah akan memberikan keberkahan hidup buat kita semua dan tidak terkecuali anak tersebut. Ini saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.